kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masakan salju putih akan mengalir dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, ayat yang baru kita baca adalah pertanyaan retoris dalam bentuk metafora yang digambarkan air dingin yang mengalir dari gunung yang sejuk dan dia terus mengalir ke bawah. Digambarkan di sini, apakah mungkin air dingin dari gunung yang sejuk itu tidak mengalir lagi? Ini menggambarkan bahwa saudara tidak ada kemungkinan bahwa air itu berhenti mengalir. Hingga sekarang ini ada air yang mengalir dari Gunung Hermon. Dia terus mengalir dalam segala musim, baik musim panas ataupun musim dingin. Ini menggambarkan atau melambangkan kebaikan Tuhan yang mereka harapkan akan terus ada. Mereka membayangkan bahwa kebaikan Tuhan seharusnya tidak pernah berhenti. Ayat 14 ini adalah menggambarkan juga bagaimana Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memperhatikan umatnya. Bagaikan air tadi yang terus mengalir dari waktu ke waktu dan dari satu musim kepada musim yang lain. Demikian kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari setiap satu musim kepada musim yang lain. Tetapi kita melihat dalam ayat yang ke-15, umat Tuhan yang dikasihinya seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan bahwasanya mereka telah ditolong oleh Tuhan dengan mengeluarkan mereka dari perhambaan di Mesir. Dan Tuhan selalu menyertai mereka sepanjang perjalanan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka diberi makan selama 40 tahun lamanya. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka terhindar dari panas terik matahari. Tuhan melindungi mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang penuh dengan susu dan madu. Lihatlah bagaimana kebaikan Tuhan seperti air yang mengalir tadi, yang tidak pernah berhenti. Tetapi kita melihat di dalam ayat 15, bagaimana Tuhan menyaksikan bahwa umat itu telah melupakan Dia. Umat itu telah jatuh ke dalam perhambaan dosa. Mereka lepas dari perhambaan Mesir, tetapi satu ketika pada nats ini mereka menjadi hamba dosa. Karena itu mereka jatuh kepada penyembahan dewa yang penuh dengan kesia-siaan. Mereka tersandung di jalan mereka, yang berarti mereka memilih jalan yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena itu saudara, dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan menghukum umatnya. Tuhan menghukum mereka. Karena apa? Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi Tuhan mengasihi manusia ketika manusia itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan tetap membuka tangannya untuk menerima orang yang berdosa itu datang kepadanya. Karena itu digambarkan kembali bahwa Dia seperti air yang terus mengalir. Kendati pun ada musim kering, tetapi Tuhan tetap mengaliri tempat-tempat yang kering itu.
Nah, firman ini bersuara untuk kita pada saat ini, mengingatkan kepada kita bahwa karakter Tuhan, karakter yang penuh dengan kasih setia, Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang, terus memperhatikan umatnya. Kasih setia Tuhan tidak diubah oleh musim apapun, baik musim kering, musim panas, ataupun musim penghujan. Tuhan terus bagaikan air yang mengalir, memberkati umatnya, dan terus mengasihi umatnya. Gambaran inilah yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kiranya kita tidak meniru apa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Mereka sudah mengalami kasih setia Tuhan, tetapi mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka hidup di jalan yang tidak benar. Mereka melukai hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan sedih. Karena itu hidup kita pada saat ini, biarlah kita terus mengingat kasih setia Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita alami, ada persoalan silih berganti, ada bahaya yang sedang di depan kita, ada sakit penyakit, ada pergumulan hidup yang sedang kita alami. Ayat ini meyakinkan kita bahwa kasih Tuhan seperti air yang mengalir. Dia akan terus mengaliri kehidupan kita, memberikan kekuatan. Tuhan yang akan terus menyertai kita. Saudara, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Karena itu jangan balas air susu dengan air yang tidak benar. Balaslah kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Balaslah kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Balaslah kebaikan Tuhan dengan pengabdian. Karena Tuhan adalah Allah kita yang hidup, yang penuh dengan kasih setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan berkuasa untuk mengubah setiap hati, mengingatkan kami betapa Tuhan selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk bersama dengan kami. Kami pada hari ini diyakinkan oleh firman Tuhan. Karena itu kami tidak akan lupa akan firman-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami yakin dan percaya Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Roh Kudus menyertai, memelihara. Orang yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hibur. Yang dalam setiap aktivitas sehari-hari Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan Tuhan banyak pergumulan hidup, kiranya Engkau menolong mereka untuk dapat mengatasi persoalan mereka bersama dengan Tuhan. Umat-Mu dari anak-anak sekolah minggu hingga para lansia, kiranya dijaga oleh Tuhan, menjadi umat yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan, umat yang selalu berbakti kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang setia menemani perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.